Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nizam kelas 12 IPS 1 ingin mempresentasikan tugas makalah bahasa Indonesia. Kata pengantar, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah ini yang berjudul pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Tepat pada waktu. Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas Bapak Rani Susilo SPD dan Ibu DRS Haji Siti Masmudah MPD pada ujian praktik bahasa Indonesia. Selain itu, makalah ini bertujuan untuk membawa wawasan tentang pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia bagi para pembaca dan juga penulis. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rani Susilo SPD dan Ibu DRS Hajah Siti Masmudah MPD sebagai guru bahasa Indonesia yang telah memberikan tugas ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga saya menyelesaikan makalah ini. Saya menyadari makalah yang saya tulis ini mesti jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang akan membangun saya menantikan demi kesempurnaan makalah ini. Bab 1 Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Bahasa diperlukan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa dapat diartikan sebagai alat atau untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Melalui bahasa, seorang dapat interaksi ataupun komunikasi dengan yang lainnya, baik untuk menyampaikan keinginan, perasaan, pendapat, gagasan, pengalaman, maupun pengetahuannya. Bahasa juga membantu untuk memperoleh informasi, menambah ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Selain itu, fungsi hakiki bahasa sebagai alat bekerja sama dalam setiap komunikasi. Peranan bahasa dalam manusia besar sekali. Hampir dalam semua kegiatan manusia memerlukan bantuan bahasa. Di era MEA, bahasa menjadi faktor penting dalam berkomunikasi. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia dibedakan dalam 3 periode. Ketiga periode tersebut adalah sebelum Sumpah Pemuda, periode Sumpah Pemuda sampai periode kemerdekaan Republik Indonesia, dan periode pasca proklamasi kemerdekaan sampai sekarang. Bahasa Indonesia merupakan unsur sekaligus media komunikasi utama masyarakat Indonesia. Bahasa secara filosofis adalah pengungkapan manusia atau realitas melalui simbol-simbol. Berarti, eksistensi bahasa Indonesia sangat tergantung pada tingkat keberhasilan mengembangkan bahasa. Misalnya, menciptakan kosakata dan istilah-istilah baru. Baik penyerapan kosakata, bahasa daerah maupun asing semakin digiatkan. Bahasa Indonesia harus mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengingat saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era global, terutama teknologi informasi yang sangat cepat. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang kita pakai sehari-hari dan juga bahasa resmi negara kita. Dalam penggunaannya, bahasa Indonesia mempunyai beberapa aturan yang harus ditaati agar kita bisa menggunakan dengan baik dan benar. Bahasa sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia selain menjadi bahasa resmi, juga menjadi bahasa pemersatu yang dapat digunakan dalam berbagai keperluan. Bahasa Indonesia merupakan unsur sekaligus media komunikasi masyarakat Indonesia. Bahasa secara filosofis adalah pengungkapan manusia atas realitas melalui simbol-simbol. Berarti eksistensi bahasa Indonesia sangat tergantung pada tingkat keberhasilan mengembangkan bahasa. Misalnya, menciptakan kosakata dan istilah-istilah baru, baik penyerapan kosakata bahasa daerah maupun asing semakin digiatkan. Bahasa Indonesia harus mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengingat saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era global, terutama teknologi informasi yang sangat cepat. 1.2 Rumusan masalah. 1. Adakah kedudukan bangsa Indonesia saat ini? 2. Adakah kedudukan bahasa Indonesia di era global?
3. Apa saja upaya siswa untuk mencintai bahasa Indonesia? 1.3. Pembahasan masalah. 1. Untuk mengetahui adanya kedudukan bangsa Indonesia pada saat ini. 2. Untuk mengetahui kedudukan bahasa Indonesia di era global pada saat ini. 3. Mengetahui upaya siswa untuk mencintai bahasa Indonesia. Bab 2. Metodologi. 2.1. Waktu dan 4. 1. Waktu penelitian. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkan izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan, dari tanggal 27 Januari hingga bulan Februari ini. 2. Tempat penelitian. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Dasar Nayunda Blok BR5 nomor 10, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. 2.2. Alat dan bahasa. Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat komputer dengan sistem operasi Microsoft Windows. Sementara itu, untuk bahan penelitian berupa objek penelitian mengenai teknologi di masa pandemi dan data primer yang diperoleh langsung dari objek data serta data sekunder yang diperoleh dengan membaca dan mempelajari referensi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 2.3. Metode penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti ikut berpartisipasi langsung ke lapangan, menuliskan setiap apa saja yang terjadi di lapangan, melakukan analis terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan dari hasil temuan di lapangan secara sistematis dan mendetail. Jenis penelitian kualitatif. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persiapan belajar yang dilakukan siswa, kendala belajar yang dihadapi siswa saat penerapan pembelajaran daring, dan respon pengalaman belajar siswa saat diterapkannya proses pembelajaran daring pada mata pelajaran elektronika dan mikroprosesor. Metode ini menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yaitu berupa tulisan maupun lisan dari siswa sebagai subjek atau partisipasi penelitian. Bab 3. Isi. Kedudukan bahasa Indonesia saat ini. Di era globalisasi ini, beberapa orang menganggap bahwa bahasa Indonesia bagian dari penghambat proses komunikasi yang dilakukan secara global, karena bahasa Indonesia tidak digunakan secara global. Hal ini menyebabkan bahasa Indonesia tampak begitu memfasilitasi proses globalisasi. Semakin tinggi kuantitas kesalahan berbahasa, semakin sedikit tujuan pengajaran bahasa itu tercapai. Era digital yang menuntut penguasaan teknologi dan bahasa pada berbagai bidang kehidupan saat ini makin meminggirkan posisi bahasa Indonesia. Seharusnya posisi ini tidak berarti bahwa bahasa Indonesia tidak mampu bersaing dengan bahasa lain di dunia, tetapi lebih pada sikap bangsa Indonesia sebagai pengguna bahasa Indonesia cenderung menunjukkan sikap negatif. Jika bangsa Indonesia sebagai pemilik dan pemakai bahasa Indonesia terus bersikap negatif terhadap bahasa nasionalnya, bahasa Indonesia akan berkembang secara kacau dan tak pernah bahasa ini menjadi bahasa yang mantap. Adapun kedudukan bahasa Indonesia yaitu sebagai berikut. 1. Bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia memiliki kedudukan di atas bahasa-bahasa daerah. 2. Bahasa negara, yaitu sebagai bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 pada UUD 1945 bab 15 pasal 36. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu A. Bahasa resmi negara, B. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, C. Alat penghubung tingkat nasional, dan D. Alat pengembangan ilmu dan teknologi. Fenomena untuk semakin melemahkan kedudukan dan peran bahasa Indonesia agaknya sudah semakin maraknya pengguna bahasa asing, semakin diunggul-unggulkannya sekolah bertaraf internasional, dan semakin merebaknya program-program yang berbau internasional di perguruan tinggi. Untuk ini, walaupun bagaimana beratnya, berbagai usaha untuk tetap mempertahankan dan melestarikan eksistensi penggunaan bahasa Indonesia harus dilakukan.
Arus globalisasi tentu saja akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan manusia sejagat. Pengaruh itu antara lain akan terlihat dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Salah satu pokok yang dihadapi dunia pendidikan adalah masalah identitas bangsa. Arus globalisasi selalu mengalir seiring dengan perubahan terhadap berbagai bidang. Terdapat beberapa usaha untuk melestarikan bahasa Indonesia. Terdapat usaha-usaha untuk melestarikan penggunaan bahasa Indonesia diantaranya 1. Menumpuk kebanggaan berbahasa Indonesia. 2. Memberdayakan potensi bahasa Indonesia. Memberdayakan potensi bahasa daerah sebagai sumber pengayaan kosakata bahasa Indonesia. 3. Memiliki kesadaran untuk bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia merupakan salah satu cara pengembangan pemakaian bahasa Indonesia. Kebanggaan dalam berbahasa Indonesia harus ditumbuhkan sejak dini. Pengaruh bahasa asing begitu besar terhadap bahasa-bahasa lain. Hal ini perlu diwaspadai agar bahasa Indonesia maupun bahasa daerah tidak semakin disingkirkan. B. Kedudukan bahasa Indonesia di era globalisasi. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting. Arus globalisasi akan memberi dampak pada perkembangan dan pertumbuhan bahasa yang digunakan sebagai sarana dalam mendukung perkembangan budaya maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merupakan rangkuman dari sekumpulan pengetahuan atau hasil pengetahuan dan fakta berdasarkan teori-teori yang disepakati atau berlaku umum diperoleh melalui serangkaian proses sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Bahasa Indonesia sebagai sarana pendukung dalam perkembangan maupun pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena tanpa adanya bahasa, maka ilmu pengetahuan dan teknologi iptek tidak akan dapat berkembang dan tumbuh dengan baik. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana keilmuan perlu terus dilakukan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seirama dengan ini, peningkatan mutu pengajaran bahasa Indonesia di sekolah perlu terus dilakukan. Pada era globalisasi saat ini, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai penghela ilmu pengetahuan dan digunakan oleh penutur asing, seperti penggunaan bahasa Indonesia yang digunakan oleh mahasiswa asing. Bahasa yang paling dominan adalah bahasa Indonesia. Oleh karena dalam pembelajaran BIPA diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa penghantar. Bangsa Indonesia selalu bertekad menjunjung tinggi semua ketentuan yang ada dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan termasuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Oleh karena itu, semua urusan negara yang resmi seperti urusan tata usaha negara, peradilan, penyelenggaraan politik selalu menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pada kenyataannya sangatlah berperan penting dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia selalu bertekad menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Namun, memiliki era globalisasi, bahasa Indonesia dihadapkan pada masalah-masalah tertentu. Misalnya, bahasa Inggris berpotensi mengancam kedudukan bahasa Indonesia. Semakin penting bahasa Inggris di mata orang Indonesia pada umumnya, maka dapat mengurangi rasa cinta pada bahasa Indonesia. Karena apabila diamati, bahasa Inggris saat ini menduduki posisi sangat penting. Pemerintah Indonesia memasukkan bahasa Inggris ke dalam bahasa asing pertama yang dipergunakan di Indonesia. Bahasa Inggris dimasukkan ke dalam kurikulum dan merupakan mata pelajaran yang penting di SD, SLTP, dan SLTA, sehingga berpeluang besar dijadikan sebagai bahasa pengantar pendidikan di beberapa sekolah yang ada di Indonesia. Pada penelitian UNESCO, lebih kurang 71% penulisan ilmiah dilakukan dalam bahasa Prancis, Jerman, dan Inggris, dengan bahasa Inggris menduduki 62% dari output. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional dengan cakupan luas pemakaiannya.
Hal ini dapat diatasi dengan menanamkan rasa cinta dan bangga terhadap bahasa Indonesia, dimulai sejak dini dan diawali dari pendidikan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah. Peserta didik diajarkan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan memperoleh kemahiran dalam menggunakan bahasa kebangsaannya. Terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Ada beberapa catatan penting yang dapat digarisbawahi. 1. Bahasa Indonesia didukung oleh jumlah penutur yang besar. 2. Bahasa Indonesia sering dipelajari di dalam dan di luar negeri dan sangat memungkinkan dijadikan sebagai bahasa dunia internasional. 3. Bahasa Indonesia didukung oleh jumlah penutur yang besar. 3. Berbagai istilah dan kosakata dari disiplin ilmu pengetahuan tertentu oleh mewarnai corak fungsi bahasa Indonesia sebagai pendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Setiap konsep dan gagasan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangannya dapat diungkapkan dalam bahasa Indonesia. 5. Bahasa Indonesia akan tetap strategis karena bahasa Indonesia berkedudukan besar sebagai bahasa negara dan juga sebagai bahasa nasional. 6. Digemari oleh kalangan penutur muda. 7. Semua urusan negara yang resmi seperti urusan tata usaha negara, peradilan, penyelenggaraan politik selalu menggunakan bahasa Indonesia. Dan 8. Dalam sistem pendidikan nasional, bahasa Indonesia dijadikan garis kebijakan dalam penentuan jenis bahasa pengantar atau objek studi. C. Pengaruh bahasa asing di era globalisasi terhadap bangsa Indonesia. Seiring dengan munculnya bahasa asing dalam kehidupan masyarakat maupun kalangan mahasiswa, banyak sekali pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Pengaruh tersebut ada yang berdampak positif dan juga ada yang berdampak negatif. Dampak positifnya yaitu bangsa Indonesia dapat mengikuti perkembangan internasional dengan lancar dan mampu bersaing dengan negara lainnya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu bahasa Indonesia sedikit demi sedikit akan tergeser oleh bahasa asing. Oleh karena itu, jika penggunaan bahasa asing tidak dikurangi atau bahkan tidak diawasi, maka dapat diprediksikan bahwa bahasa Indonesia akan hilang dan ini sangat berpengaruh terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia. D. Upaya siswa untuk mencintai bahasa Indonesia. Di era globalisasi seperti ini, jati diri bahasa Indonesia perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini diperlukan agar bahasa Indonesia tidak terbawa oleh arus dan pengaruh budaya asing yang sangat jelas tidak sesuai dengan bahasa dan budaya Indonesia. Pengaruh alat komunikasi yang begitu canggih dihadapi dengan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia, termasuk jati diri bahasa Indonesia. Sudah pasti karena ini menyangkut tentang kedisiplinan berbahasa nasional, yaitu pematuhan aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pemakaian bahasa Indonesia yang disiplin adalah pemakaian yang patuh terhadap semua kaidah dan pedoman pemakaian bahasa Indonesia. 3.3 Analisis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan bahasa Indonesia pada saat ini dan untuk mengetahui kedudukan bahasa Indonesia di era globalisasi pada saat ini. Begitu pula untuk mengetahui upaya siswa untuk mencintai bahasa Indonesia. Pelajar dan juga seluruh warga Indonesia harus bisa membedakan mana pengaruh positif dan mana pengaruh negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia dari adanya bahasa asing. Dengan pengaruh positif inilah siswa dan kalangan yang lain dapat membantu bangsa Indonesia untuk mempertahankan bahasa Indonesia dan mampu mempertahankan dari pengaruh negatif bahasa asing. Jenis penelitian kualitatif pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persiapan pelajar yang dilakukan mahasiswa, kendala pelajar yang dihadapi siswa saat penerapan pembelajaran daring, dan respon pengalaman belajar siswa saat diterapkan proses metode pembelajaran daring pada mata pelajaran ini. 3.3 Hasil. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia
selalu lekat dengan istilah globalisasi. Namun tidak semua globalisasi memiliki dampak yang baik bagi masyarakat sehingga diperlukan adanya filterisasi atau penyaringan terhadap suatu budaya yang masuk. Selain itu, kita harus mulai menanamkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Sebagai insan akademis yang dianggap memiliki intelektual yang tinggi, ada baiknya kita dapat membagi kapan kita dapat menggunakan bahasa asing dan kapan kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Bab 4 penutup 4.1 kesimpulan. Dengan masyarakat lebih mementingkan bahasa asing, maka bahasa Indonesia atau bahasa daerah akan lebih dikesampingkan. Bahasa asing berdampak positif dan negatif terhadap bahasa Indonesia. Dampak positifnya, bangsa Indonesia dapat mengikuti perkembangan internasional dengan lancar, dan dampak negatifnya, bahasa Indonesia sedikit demi sedikit akan tergeser dengan bahasa Inggris. Cara supaya sikap nasionalisme berbahasa Indonesia tidak berkurang yaitu dengan tambahan pelajaran untuk bahasa Indonesia dan bahasa daerah, lebih cinta terhadap bahasa Indonesia dan sebagainya. 4.2 saran. 1. Bangsa Indonesia harus lebih mencintai bahasanya sendiri. 2. Walaupun kita belajar bahasa asing, namun kita tidak melupakan nilai-nilai yang ada dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah. 3. Bahasa Indonesia dan bahasa daerah lebih diutamakan dalam pendidikan formal. 4. Masyarakat tidak boleh menyampingkan bahasa daerah. Negara Indonesia mempunyai bermacam-macam bahasa daerah, dan itu yang menjadi ciri dari negara Indonesia dan dipersatukan oleh bahasa Indonesia. Sekian presentasi makalah dari saya, Muhammad Indri, kelas 12 IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.